Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'un fi daraini amin. Wal muttaribu dha'ifun la yuhtajju bih. Pertemuan sebelumnya masih pembahasan tentang hadis muttarib. Hadis muttarib yang kemarin kita bahas itu adalah suatu hadis yang ada perbedaan antara perawi dalam satu hadis yang sama, dan tidak dimungkinkan untuk menyatukan antara perbedaan tersebut, baik perawi ataupun isi dari kandungan hadisnya ataupun matannya. Ini kata beliau, kata muhaddisun, ulama-ulama ahli hadis, bahwa hadis muttarib ini hukumnya dia adalah hadis yang dhaif. Hukumnya dia hadis yang dhaif. Artinya hadisnya hadis lemah. La yuhtajju bih. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah ataupun sandaran hukum. Sebagai hujjah ataupun sandaran hukum. Li'anna tirabahu yadullu ala adami dhabti ruwatihi. Afwan, ini yang cetakan ini halaman 26. Cetakan ini halaman 26. Li'anna tirabahu yadullu ala adami dhabti ruwatihi. Karena adanya kemuttariban hadis tersebut itu menunjukkan tentang lemahnya ataupun tentang ketidakdobitannya perawi. Artinya lemahnya hadis ini itu disebabkan karena perawi dinilai bahwa dia ataupun beliau itu tidak kuat dari segi hafalannya. Kalau seandainya kuat, maka niscaya dia akan jelas menyebutkan bahwa hadis ini bunyinya begini. Tapi saat dikatakan bahwa ini hadisnya kadang begini, kadang begitu, maka di sini dianggap bahwa perawinya tidak kuat. Illa idza kan litirab la yurja ataupun la yurja ila asl hadis ataupun la yarji'u ila asl hadis. Kecuali di sini kalau itirabnya hadis tersebut, hadis yang dinilai sebagai hadis muttarib tersebut, kalau itirabnya itu adalah tidak kembali kepada kandungan pokok suatu hadis. Tidak kembali kepada kandungan pokok suatu hadis. Artinya kandungan pokoknya itu sama, cuma pengembangan bahasannya itu yang berbeda. Kalau seandainya itirabnya itu karena ataupun tidak karena pokok suatu hadis, maka hadisnya tidak disebut hadis muttarib, tidak disebut sebagai hadis muttarib. Contohnya di sini perhatikan ya kawan sekalian. Ikhtilafur riwayat fi hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu annahu ishtara qiladatan yawma Khaybar bi 12 dinaran. Contohnya adalah perbedaan periwayatan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa beliau ishtara qiladatan yauma Khaybar. Beliau membeli sebuah kalung pada hari ataupun pada peperangan Khaybar. Bisnai 10 dinaran. Dengan berapa? Dengan 12 dinar. Dengan 12 dinar. Ya ikhwah, dinar itu terbuat dari emas. Kalau dirham bukan terbuat dari emas, tapi kalau dinar itu dia terbuat dari emas. Di sini beliau membeli sebuah kalung yang terbuat dari kalung dengan harga 12 dinar. Fiha dhahabun wa khirzun. Kalung tersebut itu ada kandungan emas, ada kandungan permatanya. Emas ada, permatanya juga ada. Beliau beli dengan 12 dinar. Dinar terbuat dari emas, perhatikan. Qala, kemudian beliau berkata,
Ini Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Beliau berkata begini, "Fa fasaltu wa wajadtu fiha farmisnai 10 dinaron." Aku pisah-pisah itu kalung tersebut yang aku beli dengan harga 12 dinar. Aku pisah. Maksudnya bagaimana? Yang emas beliau pisah kumpulkan dengan emas, yang permata beliau kumpulkan dengan permata. Fa wajadtu aktsara min 12 dinaron. Tapi aku mendapatkan ternyata kalung yang aku beli dengan 12 dinar tersebut, setelah aku pisah-pisah, aku pilah-pilah, aku preteli, emas sendiri, permata sendiri, ternyata emasnya itu lebih dari 12 dinar. Lebih dari 12 dinar. Artinya kalau emas dijual ataupun ditukar dengan emas itu harus mislan di mislin, sawaun bisawain. Harus sama dari segi beratnya. Harus sama dari segi beratnya. Ini sebuah kalung yang di dalamnya terkandung emas, ada permatanya. Beliau beli dengan 12 dinar. Mestinya kalau seandainya itu telah dipisah-pisah ini kalungnya, emas dikumpulkan dengan emas, mestinya juga senilai 12 dinar. Mestinya senilai 12 dinar. Misalkan 12 dinar itu adalah 12 gram, maka emas yang diambil dari kalung tersebut juga harus 12 gram. Fadzakartu dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal tersebut itu aku adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau berkata, la tuba'u, tidak boleh dijual kalung tersebut illa hatta tufsala, sampai emasnya dipisah, biar nanti tidak ada unsur riba. Kalau 12 dinar mestinya ditukar dengan 12 gram misalnya, dengan 12 gram emas. Karena sama-sama emas, harus dengan timbangan yang sama, harus dengan serah terima. Sehingga nggak boleh termasuk nanti duit 1.000, misalkan yang biasanya hari raya itu uang yang dijual di pinggir-pinggir jalan, sama-sama rupiahnya. Tidak diperbolehkan. Misalkan uang 100.000 dia belikan, misalkan anak pengen uang baru, anak pengen uang baru dan mau anak masukkan ke dalam amplop, anak kasihkan ke anak-anak kecil. Di situ ada penyedia layanan nih. Penyedia layanan jual uang baru. Saat anak ingin uang 100.000 yang masih baru-baru, misalkan 10 ribuan, misalkan 10 ribuan, berarti ada 10 biji ataupun 10 lembar uang 10.000 yang bernilai di situ adalah 100 rupiah, 100.000 rupiah. Penjualnya ini menjual uang tersebut dengan rupiah juga. Dia jualnya 120.000. Ini termasuk riba. Dan haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Termasuk emas ini. Emas 12 dinar misalnya harus ditukar dengan emas 12 dinar juga, apapun dia bentuknya. Kecuali misalkan emas mau dibeli dengan menggunakan perak, nggak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Ataupun uang tadi itu, uang yang rupiah, saat ana mau beli di sana, maka ana membelinya dengan uang dolar. Tidak jadi masalah. Di sini yang dilarang, la tuba'u hatta tufsal, kata Rasulullah SAW. Kalung tersebut nggak boleh dijual hatta tufsal, sampai dipisah emasnya itu, sampai dipisah. Ini hukumnya di sini. Ini hukum di sini. Sekarang kita lihat di periwayatan dari hadis ini. Perhatikan, fa fi ba'di riwayat, dalam sebuah riwayat, kita paham tadi ya, kandungan isinya, kandungan dari hadis tadi ini, pokok pembahasannya adalah ketidakbolehan menjual kalung yang di dalamnya ada emas, ada permata, ditukar ataupun dibeli dengan emas juga, walaupun bentuknya adalah dinar. Itu inti pembahasannya, hukum-hukum yang diambil dari hadis ini. Sekarang kita perhatikan. Fa fi hadhihi riwayat, fa bi ba'di riwayat, dalam sebuah riwayat,
Anna fadalah ishtaraha. Anna fadalah ishtaraha. Kita perhatikan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa sahabat Fadalah ishtaraha itu beliau membelinya. Itu beliau belinya. Sebuah riwayat begitu. Tetapi riwayat yang lainnya kata di sini wa fi ba'diha anna ghairahu sa'alahu an shira'iha. Dalam riwayat yang lainnya beliau diminta oleh orang lain untuk membeli kalung tersebut. Kalau ditanya ini sebelum kita bahas nih, apakah sahabat Fadalah yang beli sendiri ataukah disuruh oleh orang lain? Apakah akan merubah hukum dari larangan menjual kalung yang model tadi itu dibeli dengan 12 dinar? Tidak merubah. Siapapun yang membeli, baik beliau membeli sendiri ataupun membelikan orang lain, hukumnya tetap sama. Karena kandungannya di sana. Di sana. Kita lihat sekarang ini. Wa fi ba'diha, wa fi ba'di riwayah, dalam sebuah riwayat lagi, annahu dhahabun wa khirzun. Dalam sebuah riwayat, kalung tersebut itu adalah kalung yang ada permatanya. Dalam riwayat yang lainnya, dhahabun wa jauhar. Dalam riwayat yang lainnya ada terkandung emas, ada terkandung berlian. Ini pun baik emas sama berlian ataupun emas sama permata, tetap nggak diperbolehkan tadi itu. Tidak diperbolehkan kecuali emas telah dipisah dari permata ataupun dipisah dari berliannya. Wa fi ba'diha khirzun mu'allaqah bidzahab. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan di situ ada emas yang ada berlian yang digantungkan di setiap emasnya. Wa fi ba'diha bi 12 dinar wa fi ba'diha bi 19 dinar. Bitis'ati dananir. Dalam sebuah riwayat disebutkan 12 dinar. Riwayat yang lainnya disebutkan 9 dinar. Ini pun gak merubah isi dari hadisnya. Isi ataupun kandungan hukum hadisnya. Artinya hadis ini itu selamat dari kemutarifan yang dianggap bahwa ini adalah hadis lemah. Karena kenapa? Karena perbedaan periwayatan itu tidak terletak pada kandungan hukum di dalamnya. Jelas insyaallah ya, ini titik pembahasannya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Imam al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa hadza la yujibu dha'fan walau ya'ni al-hadits bal maqsud min istidlal mahfuzun la ikhtilafa fihi. Beliau Ibnu Hajar rahimahullah, hadis ini la yujibu dha'fan, hadis ini itu tidak merubah status ataupun tidak membuat status hadis ini bernilai hadis yang lemah. Karena kenapa? Walaupun tadi itu berbeda-beda periwayatan ya ikhwas sekalian, dari satu orang tapi beda-beda lafadznya. Bal maksud minal istidlal, karena inti pendalilannya mahfud itu tetap terjaga. La ikhtilafa fi, enggak ada perbedaan pendapat ataupun tidak ada perselisihan di dalamnya. Wa huwa an-nahyu an bai'i ma lam yufsal. Pendalilannya bagaimana ataupun istinbat hukumnya, penarikan hukumnya bagaimana? Adalah an-nahyu adalah suatu larangan, an bai'i ma lam yufsal, tentang menjual emas sebelum dipisah dari kandungan yang lainnya. Maksud tadi itu adalah emas dibeli dengan emas. Tapi kalau seandainya emas di situ ada berlian, ada permata, dibeli dengan uang real, dibeli dengan uang rupiah, dibeli dengan uang dolar, maka tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah di sini ini adalah saat kalung yang berisi emas sama berlian tadi itu dibeli dengan dinar. Dinar terbuat dari emas, harus sama. Kalau seandainya 12 dinar, maka emasnya yang terkandung dalam kalung tersebut juga harus 12 dinar. Ini lainnya nih. Wa amma jinsuha, adapun perbedaan periwayatan tentang jenis. Adapun perbedaan periwayatan tentang jenisnya. Apakah tadi pasangannya dipasangkan dengan perak, dengan apa? Dengan berlian kah ataukah dengan permata kah? Au miqdaru samaniha,
ataupun kadar harganya, fa yata'allaqu bi fi hadhil hal ma yujibu littirab, maka hal tersebut baik perbedaan jenisnya, perbedaan jenis emas yang dipasangkan dengan sesuatu yang lain tadi itu, ataupun kadarnya berapa, itu tidak berkaitan tentang suatu keadaan yang membuat status hadis tersebut sebagai hadis yang muttarid. Artinya kalau tidak buat hadis tersebut hadis muttarid, maka hadisnya bukanlah hadis yang lemah. Maka hadisnya bukanlah hadis yang lemah. Sehingga di sini hadis ini masuk dalam sahih Muslim. Kita perhatikan lagi. Wa kadzalika la yujibu littirab. Begitu juga tidak merubah status keitiraban suatu hadis ataupun tidak membuat suatu hadis menjadi hadis yang ittirab, yang lemah tadi itu, ma yaqam min ikhtilafi ismi rawi aw kunyatihi, yaitu kalau terjadi perbedaan nama perawi ataupun kunyahnya. Kunyah berarti suatu nama yang diawali dengan abun ataupun umun, itu disebut sebagai kunyah. Au nahwi dzalika, ataupun yang lainnya ma'al ittifaq ala ainihi. Artinya ittifaq ala ainihi itu adalah orangnya sama. Namanya beda, kunyahnya beda, tapi orangnya sama, maka tidak jadi masalah. Satu orang perawi, ada nama fulan, ada nama fulan. Ada yang menggunakan nama asli, ada yang menggunakan nama kunyah. Orangnya sama, maka tidak menyebabkan hadis tersebut sebagai hadis yang muttarid. Kama yujadu katsirun fil hadits shahihah, sebagaimana disebutkan ataupun ditemukan banyak dalam hadis-hadis yang sahih. Dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang berikutnya, al-idraju fil matn. Ini bab baru ya ikhwas sekalian. Ini bab baru. Al-idraj, adraja yudriju itu artinya adalah memasukkan ataupun menyisipkan. Saat disebutkan al-idraj fil matn, artinya ada suatu perkataan yang dimasukkan ke dalam kandungan suatu hadis. Ini nanti hadisnya disebut sebagai hadis mudraj. Disebut sebagai hadis mudraj. Kita lihat sekarang ini. Definisinya, al-idraju fil matn ay yudkhila ahadur ruwah fil hadits kalaman min indihi. Kalau seorang perawi, dia itu memasukkan perkataannya dia ke dalam matan suatu hadis. Dan biasanya tanpa dipisah ini. Biasanya tanpa dipisah. Langsung dituliskan saja dalam kitabnya. Tanpa ataupun langsung diriwayatkan tanpa ada pemisah sama sekali. Tanpa ada pemisah sama sekali. Itu biasanya. Kita ulang lagi. Kalau ada seorang perawi, dia itu meriwayatkan suatu hadis. Saat dia meriwayatkan hadis tersebut, perawi ini dia menyisipkan perkataan beliau ataupun dia sendiri dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Biduni bayan, tanpa ada penjelasan, menyebutkan sabda Rasulullah langsung diberikan komentar. Tanpa ada penjelasan apakah perkataan tersebut itu adalah perkataan perawinya ataukah perkataan Rasulullah SAW. Tidak ada keterangan sama sekali. Ini yang disebut biduni bayan. Imma tafsiron li kalimah. Ada kalanya tujuannya kenapa mungkin? Tujuannya perawi ini kenapa kok dia menyisipkan perkataan ini? Imma tafsiron li kalimah. Ada kalanya perawi tersebut dia komentar ataupun untuk menjelaskan suatu kalimat. Kadang-kadang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW kalimat-kalimat ataupun lafaz-lafaz yang jarang dipakai di kalangan orang-orang pada zaman dahulu. Sehingga perawi ini saat dia meriwayatkan suatu hadis dari Rasulullah SAW langsung disebutkan tentang maksud dari perkataan yang gharib ataupun yang aneh ataupun yang asing tersebut. Misalkan nikah syighar, nggak ada definisinya, tidak ada. Tapi kemudian perawi yang menjelaskan. Nanti contoh-contohnya insya Allah lebih jelas lagi. Au istinbatan li hukmin, ataupun mengistimbatkan ataupun menarik suatu kesimpulan dari sebuah hukum. Itu kadang-kadang tujuannya. Au bayanan li hikmatin, ataupun menerangkan tentang suatu hikmah.
Itu diantara mungkin tujuan dari seorang perawi, dia menambahkan suatu perkataan, komentar dalam hadis yang dia riwayatkan, dan tidak mungkin ada niat untuk masukkan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perhatikan sekarang contohnya. Maka numa tamsil, ini posisi hadis yang mudraj. Itu di mana letaknya? Ya ikhwas sekalian, nanti masalah hadis mudraj itu jelas adalah isi dari kandungan hadis Rasulullah SAW ataupun matan hadis Nabi Muhammad SAW yang diberikan komentar ataupun perkataan perawinya. Bukan dari ini, tidak menyangkut masalah sanad, tidak menyangkut masalah sanad, tapi menyangkut masalah matan suatu hadis yang diberikan suatu komentar ataupun diberikan suatu perkataan oleh perawinya. Maka umat tamtsil ini posisi ataupun tempat hadis mudraj ini di mana ini? Disebutkan contoh sekalian insyaallah. Wa yakunu fi awwal hadis wa wasatihi wa akhirih. Jadi hadis mudraj ini ataupun suatu perkataan yang disisipkan oleh seorang perawi, kadangkala ditaruh di bagian pertama. Artinya sebelum hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang di pertengahan, kadang-kadang di bagian terakhirnya. Kita lihat contohnya untuk yang pertama, yaitu mudraj ataupun idrajul hadis, idrajul kalam fi awal kalimah, memasukkan suatu perkataan di awal kalimat ataupun awal hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, asbighul wudu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Asbighul wudu. Kalian semua sempurnakanlah wudu. Wailun lil aqab minan nar. Neraka, wail, diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak basuh tumitnya. Berarti tidak terkena air. Asbighul wudu sama wailul lil aqab. Ini hadisnya yang mana ini? Apakah asbighul wudu itu masuk dalam serentetan dari wailun lil aqab minan nar? Ataukah beda? Di sini asbighul wudu itu adalah mudraj. Asbighul wudu itu adalah perkataan yang disisipkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebelum hadis Rasulullah SAW yang berupa wailul aqab minan nar. Pendalilannya bagaimana kita perhatikan? Faqaulu asbighul wudu mudrajun min kalami Abi Hurairah. Jadi kata asbighul wudu itu adalah suatu perkataan yang disisipkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bayyanathu riwayat al-Bukhari anhu annahu qala asbighul wudu fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil aqab minan nar. Kok tahu kalau itu adalah hadis yang mudraj? Perkataan asbighul wudu kok hadis mudraj? Dari mana? Karena ada sebuah riwayat sahih yang lainnya yang diriwayatkan juga oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menerangkan bahwa itu adalah bukan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, perhatikan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ini dalam riwayat yang lainnya, asbighul wudu, kalian sempurnakanlah wudu. Ini perkataan siapa? Perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ngasih pesan ke generasi setelah beliau, termasuk generasi kita saat ini. Kalian itu sempurnakan wudu kalian. Karena kenapa? Itu celaka nanti di neraka bagi orang-orang yang tidak menyempurnakan wudunya, termasuk orang-orang yang tidak basuh ataupun tidak menyempurnakan bagian pembasuhan tumitnya. Neraka nanti balasannya. Beliau ngasih pesan nih. Beliau mengatakan asbighul wudu, kalian sempurnakanlah wudu. Fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Abul Qasim, siapa Abul Qasim? Adalah kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad beliau bersabda, wailul lil aqab minan nar. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti hadisnya adalah wailul laqab. Sedangkan komentar yang pertama asbighul wudu itu adalah penambahan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jelas ya?
Kemudian misaluhu fi wasatihi, contoh yang berada di pertengahan, artinya mudraj yang berada di pertengahan suatu hadis. Artinya berada di tengah-tengah matan suatu hadis, bukan di awal, bukan di akhir. Hadis Aisyah radhiyallahu anha fi bad'il wahyi. Hadis yang diriwayatkan oleh zaujatu Rasulullah SAW ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang hadis permulaan wahyu. Wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadisnya panjang banget. Di Rasulullah SAW wa fihi, di antara hadis tersebut, di dalam hadis tersebut, hadis yang panjang tersebut itu ada perkataan begini. Wa kana yakhlu bi ghar Hira. Nabi Muhammad SAW beliau menyendiri di gua Hira. Fatahannasu fihi. Disebutkan dalam riwayat ataupun dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ini, beliau mengatakan fatahannasu fihi. Fatahannasu fihi. Ini perkataan yang jarang terpakai pada zaman dahulu. Kalau seandainya mungkin kalau nggak diterangkan oleh perawinya, yang dimaksud dengan fatahannas ini apa? Daripada nanti mungkin banyak pertanyaan, ataupun biar lebih jelas didengar oleh murid yang mendapatkan riwayat hadis ini, sehingga langsung diterangkan, terangkan tentang maksud dari kata yatahannas. Kita perhatikan, wa huwa ta'abbud. Yang dimaksud dengan yatahannasu fihi itu adalah at-ta'abbud, artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW beliau bertahannus di Gua Hira. Beliau bertahannus di gua Hira. Tahannus apa? Tahannus itu adalah ibadah. Ibadah. Al-layali, berapa malam, zawatil adad, yang bisa dihitung. Kalau antum perhatikan ya ikhwas sekalian, kalau misalkan Aisyah radhiyallahu anha itu beliau meriwayatkan hadis ini kepada Zuhri misalkan saja ini, kepada Imam Zuhri, ataupun misalkan kepada perawi yang lainnya. Maka bagaimana? Maka beliau langsung menyebutnya tahannas. Tapi perawi setelah beliau ini saat meriwayatkan hadis, beliau berikan kepada orang lain, beliau menyebutkan fatahannas ayata'abbad. Ya'ta'abbad. Kalau zaman sekarang ataupun zaman dahulu, saat seorang perawi dia menyebutkan suatu hadis yang di situ langsung diberikan komentar, dijelaskan tafsir ataupun penjelasan hadis atau penjelasan dari suatu kata yang gharib ataupun yang asing. Kalau seandainya sekalian, seandainya perawi misalkan Aisyah, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kalau misalkan mereka menuliskan suatu hadis, mereka langsung menuliskan tanpa ada titik komanya, akan dituliskan perkataan ataupun periwayatan hadis yang dia dengar dari perawi sebelumnya. Belum ada titik komanya, belum ada tanda bacanya, dan mungkin belum ada titik pembeda antara huruf ya sama huruf ba, sama huruf nun, sama huruf ta, sama huruf tha. Belum ada bedanya. Sehingga ini timbul suatu permasalahan. Ini ya ta'abbad. Ini hadis Nabi Muhammad SAW ataukah memang disebutkan oleh perawi setelahnya untuk menjelaskan kata yatahannas. Faqauluhu, perkataan dari wa huwa ta'abbud mudrajun min kalami Zuhri. Jadi kata ta'abbud yatahannasu fi, tadi itu dijelaskan wa huwa ta'abbad. Kata ta'abbad ini itu adalah mudrajun min kalami Zuhri. Itu adalah sisipan dari perkataan Imam Az-Zuhri rahimahullah. Kau tahu itu adalah mudraj bagaimana? Kau tahu tadi sisipan bagaimana? Bayanatu riwayatun Bukhari min tariqihi bil lafzi wa kana yalhaq bi gharahira fatahannasu fi qala wa tahannus at-ta'abbud al-layali zawatil adad. Perhatikan, ada sebuah riwayat yang lain yang dalam Sahih Bukhari juga melalui jalur Az-Zuhri rahimahullah. Disebutkan bagaimana? Wa kana yalhaq bi gharahira. Nabi Muhammad beliau pergi ke gua Hira. Fatahannasu fi, kemudian beliau bertahannus dalamnya. Qala, kemudian Imam Az-Zuhri rahimahullah beliau berkata wa tahannus at-ta'abbud. Yang dimaksud dengan at-tahannus itu adalah at-ta'abbud, artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah ya ikhwas sekalian.
Jadi saat mengatakan bahwa suatu hadis itu adalah mudraj, maka nanti akan ada suatu bukti bahwa hadis tersebut memang benar-benar mudraj dan bukan berasal sisipan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini kalau kita lihat contoh-contohnya, semua adalah berdasarkan periwayatan yang lainnya. Ini loh buktinya kalau perkataan ini itu adalah mudraj, bukan termasuk sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disabdakan adalah bagian-bagian ini saja. Sedangkan yang bagian yang lain itu adalah hadis mudraj. Ini insya Allah jelas yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya Bapak sekalian. Ini sudah 30 menit. Semoga bermanfaat. Semoga kehadiran kita semua di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini diberikan keberkahan, diberikan ilmu manfaat kepada kita semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafir majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.